looking for you. Mohon maaf, tapi kandungan Dini tidak bisa diselamatkan. Sepertinya Dini mengalami tekanan batin yang kuat, hingga menjadikan kandungannya melemah. Bidan dengan sangat menyesal menyampaikan kabar buruk itu pada Bu Sania dan Arif, yang menunggu di luar. Astagfirullah, Dini, kasihan sekali kamu nak. Bu Sania menutup wajah dengan kedua telapak tangannya, sedih mendengar kabar kegugurannya Dini. Tante, sabar ya, mungkin ini yang terbaik buat Dini. Allah Maha Tahu, kalau Dini gak akan sanggup menanggung ini sendirian tanpa suaminya, makanya Allah mengambilnya lagi. Sabar ya tante, insya Allah nanti Allah akan gantikan lagi. Arif memeluk tantenya, turut sedih untuk kabar buruk tersebut. Tapi kasihan Dini, Rif, dia sudah sangat gembira. Dia pasti sedih kalau begini. Bu Sania menangis di pelukan Arif, merasa sangat kasihan pada nasib Dini yang malang. Di usianya yang baru 17 tahun itu sudah harus mengalami yang namanya keguguran. Sudah tante, Arif yakin Dini akan kuat. Arif tak henti menenangkan mamanya Dini. Saat ini kondisi Dini masih lemas. Sebaiknya Anda jaga dengan baik ya. Kalau bisa, Dini harus rawat inap dulu di klinik ini, supaya saya bisa merawatnya dengan baik. Besok boleh pulang. Bidan menuturkan. Bu Sania mengangguk. Setelah Bidan meninggalkan mereka, Bu Sania dan Arif masuk ke dalam kamar pasien, di mana Dini berada. Dini terbaring lemas di ranjangnya, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Tak ada air mata di sana, namun sudah dipastikan jika Dini sangat sedih karena kehilangan calon bayinya. Dini, sabar ya sayang, kamu gadis yang kuat nak. Bu Sania langsung memeluk tubuh Dini itu. Barulah Dini mengedipkan matanya yang sejak tadi terbuka lebar tanpa dikedipkan. Mama, Dini kehilangan anak Dini. Apa karena orang tuanya Kak Randy yang gak mau, sehingga anak Dini harus pergi? Dia pasti merasa gak diinginkan kehadirannya, ucap Dini, air matanya meleleh dari sudut mata. Enggak nak, bukan karena mereka gak menginginkannya, tapi karena Allah tahu kalau kamu belum benar-benar siap menjadi seorang ibu. Bu Sania mencium tangan Dini. Mama, Dini mau Kak Randy, ucap Dini lirih. Dini mengingat suaminya. Hanya Randy yang akan bisa menghiburnya saat ini. Tak ada yang lain, hanya Randy. Sayang, Randy gak akan pernah kesini. Randy pasti dilarang orang tuanya nak. Sudahlah, Dini harus ikhlas ya. Bu Sania tak kuasa menahan air matanya lebih lama lagi. Melihat Dini seperti itu, membuat hatinya hancur sebagai seorang ibu. Dini kangen Kak Randy mah. Lagi, Dini menyebut nama suaminya. Bu Sania kembali memeluk putrinya. Kasihan sekali Dini. Dia pasti sangat ingin bertemu dengan Randy. Saat berlibur 1 minggu di Bandung, Dini berpisah dari Randy selama itu. Lalu Dini pulang dan hanya melepas rindu dengan suaminya sehari saja. Lalu Dini meninggalkannya lagi. Istri mana yang tak akan merindukan suaminya? Apalagi Dini dan Randy sudah hidup bersama selama setengah tahun. Banyak kenangan indah yang telah mereka ciptakan bersama. Kenangan yang takkan pernah dapat dilupakan begitu saja. Arif sangat sedih melihat Dini sesedih itu. Ingin sekali Arif bisa membantu Dini dalam keadaan seperti ini. Tapi apalah dah, Arif tak bisa berbuat apa-apa. Karena yang diinginkan Dini bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan Randy. Rumah sakit, Jakarta. Di tempat lain, Randy juga terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Dia belum sadarkan diri. Pak Yohan dan Bu Jemila setia menungguinya dengan perasaan cemas. Randy putra satu-satunya setelah kematian Rindy. Mereka tak ingin kehilangan Randy seperti kehilangan Rindy. Bu Jemila menangis pelan di samping ranjang Randy, tangannya memegang erat tangan Randy. Pak Yohan berjalan mondar-mandir menunggu putranya sadar. Hatinya sungguh cemas. Pah, kasihan Randy pah. Ayo kita ke Bandung temui Dini, dan biarkan mereka bersama lagi, pinta Bu Jemila pada suaminya. Mah, Pak Zain sudah gak mau berhubungan dengan kita lagi. Buat apa kita susul Dini? Yang ada kita akan dapat malu karena penolakan mereka nantinya. Lagi pula, Papa gak mau merendahkan harga diri Papa di depan keluarga mereka. Papa seorang CEO. Papa punya segalanya. Malu kalau Papa harus tunduk. Tolak Pak Yohan tegas. Tak mau jika harga dirinya terinjak-injak, hanya untuk memohon cinta Dini kembali untuk putranya. Menurutnya,
Randy pemuda yang tampan. Siapapun akan mau jika dijodohkan dengannya. Randy juga tipe lelaki yang baik. Dia bisa mendapatkan gadis yang lebih baik dari Dini. Gengsi Pak Yohan sangat besar. Tak mau merendah lagi di depan keluarga Dini. Papa kenapa seegois ini? Randy cuma butuh Dini, bukan yang lain. Kali ini Bu Jemila menentang suaminya yang keras kepala. Kondisi Randy memburuk sejak berpisah dari Dini. Bu Jemila tak mau kondisinya semakin memburuk lagi. Egois apa? Sudah sangat jelas mereka menginjak-injak harga diri kita mah. Memangnya mereka pikir mereka siapa? Apakah anak gadisnya itu sangat berharga? Bahkan di luaran sana masih banyak gadis yang mau sama Randy. Papa nggak takut kalau Randy bercerai dengan Dini. Pak Yohan kembali murka. Suaranya sangat lantang terdengar. Gak akan ada perpisahan antara Randy dan Dini. Suara itu berhasil membuat kedua orang itu bertengkar. Keduanya berbalik ke arah suara. Terlihatlah Randy yang sudah sadarkan diri. Wajahnya dan bibirnya pucat. Randy, alhamdulillah kamu sudah sadar nak. Mama cemas sekali. Bu Jemila memeluk putranya. Bersyukur karena dia telah sadar. Randy gak mau pisah dari Dini. Randy gak akan pernah menceraikan Dini. Cuma Dini gadis yang Randy cintai. Ucap Randy menentang papanya. Ren, ayolah jangan terlalu tergila-gila dengan perempuan seperti dia. Kamu harusnya sadar kenapa dia meninggalkan kamu. Itu artinya dia memang sudah gak mau sama kamu. Jangan terlalu bodoh. Pak Yohan tak suka dengan penentangan Randy. Yang membuat Dini pergi adalah karena ucapan papa. Celetuk Randy melawan papanya. Kenapa papa? Memangnya papa ngomong apa? Saat Dini di sini, papa nggak ngomong apapun sama dia. Yang bisa membuat dia sakit hati. Kenapa kamu salahkan papa? Pak Yohan tak mengerti maksud putranya yang menyalahkan dirinya. Papa lupa dengan semua yang papa katakan di rumah mereka. Hingga menantang Papa Zain. Papa tahu, Dini mendengar semua itu. Randy memberanikan diri melawan kali ini. Apanya yang mendengar? Dini bahkan gak ada di sana. Dia sudah pergi ke Bandung sejak subuh. Kamu pikir dari Bandung bisa dengar omongan orang yang di Jakarta? Pak Yohan merasa Randy tak masuk akal. Dini gak pergi. Dini ada saat itu. Ucap Randy pelan. Kedua orang tuanya langsung menatap Randy heran. Apa maksudnya? Maksud kamu apa nak? Dini kan waktu itu gak ada di sana. Tanya Bu Jemila. Dini ada mah. Randy memang mencari Dini ke setiap tempat di rumah itu. Tapi Randy sengaja gak memaksa masuk ke kamar mandi yang ada di dapur. Karena Randy tahu Dini ada di sana. Jelas Randy. Kalau Dini ada di sana, kenapa dia gak keluar untuk menemui kamu? Tanya Bu Jemila lagi. Randy yakin Dini bersembunyi untuk bisa mendengarkan apa yang akan kalian ucapkan. Dia juga pasti ingin memutuskan langkahnya setelah mendengar kalian berbicara dengan papanya seperti apa. Tapi karena papa yang sekasar itu dan sesombong itu sama Papa Zain, terlebih papa juga bilang tentang perempuan lain, Dini pasti memutuskan untuk pergi karena dia merasa gak diinginkan lagi. Tutur Randy menitikan air mata. Itu gak masuk akal Randy. Gak mungkin Dini ada di sana. Pak Yohan menolak percaya. Dini benar-benar ada di sana, Pak. Tapi Randy membiarkan dia. Tadinya Randy ingin Dini bisa mendengar permintaan maaf kita. Tapi papa menghancurkan semuanya. Jawab Randy kecewa berat pada papanya. Ya, hari itu, saat Randy mencari Dini ke setiap tempat, Randy terhenti di pintu kamar mandi yang terkunci. Saat itu, Randy sudah curiga. Karena pintu kamar mandi itu tak pernah dikunci sebelumnya. Randy sadar saat itu, di dalamnya pasti ada Dini dan mamanya, makanya pintunya terkunci. Randy berniat untuk membiarkannya saja, agar Dini tahu jika kedua orang tuanya meminta maaf dan menginginkan Dini kembali, maka Randy tak mengganggunya dan pura-pura tak tahu. Randy juga yakin Dini masih ada di rumah itu, karena aroma parfum Dini masih tercium kental di hidungnya. Jika Dini sudah pergi sejak subuh, maka aroma parfumnya takkan tercium sejelas itu. Tapi, karena orang tuanya yang beradu argumen dengan Pak Zain, itu menghancurkan niat Randy sebelumnya. Dan Randy yakin Dini mendengar semuanya. Dia pasti kecewa dan memutuskan untuk benar-benar pergi. Ini semua salah papa. Kalau aja papa gak ngomong sembarangan, Dini pasti gak akan pergi. Ucap Randy lagi, menyalahi papanya. Gak usah salahkan papa, salahnya sendiri.
Kenapa sok-sok Ean sembunyi? Akhirnya kan papa gak bisa nahan diri. Pak Yohan membela diri. Papa jahat dan egois. Randy gak nyangka papa akan seperti ini. Randy kecewa. Silahkan kamu salahkan papa. Papa gak peduli lagi dengan hubungan kalian. Yang papa mau, kalian pisah. Jangan ada lagi ikatan apapun antara kalian. Titik. Pak Yohan berkata dengan tegas, lalu keluar dari kamar Randy. Sepeninggal papanya, Randy terdiam. Tak menyangka, jika papanya yang selalu dibanggakan itu setegak ini padanya, bahkan seolah tak memiliki hati lagi. Randy, sudahlah nak. Mama mohon, jangan bertengkar lagi dengan papa. Jangan menentang papa kamu. Mama gak mau papa kamu bertindak semakin jauh. Bu Jemila mengingatkan anaknya. Kalau mama jadi dini, apa mama akan senang mendengar ucapan mertua mama seperti yang papa ucapkan saat itu? Randy bertanya dengan tatapan tajam. Bu Jemila tak mampu menjawab. Tentu saja jika dia ada di posisi Dini, pasti akan merasakan hal yang Dini rasakan juga dan akan memilih untuk pergi. Apa jadi orang tua harus egois ini? Harusnya, kalau kalian gak mau Randy sekarang kayak gini, saat itu harusnya kalian membiarkan Randy masuk penjara aja. Dengan begitu Randy dan Dini gak akan menikah. Tutur Randy mengeluarkan unek-unek dalam hatinya. Bu Jemila tertegun. Apa yang diucapkan Randy memang benar. Saat itu merekalah yang memutuskan Randy untuk menikahi Dini daripada di penjara. Lalu salah Randy di mana? Salah cinta keduanya di mana? Randy memegang tangan ibunya. Bu Jemila menatap putranya. Izinkan Randy pergi ya, Mah. Randy mau susul Dini. Randy mohon, cuma mama yang bisa Randy minta tolong. Randy memohon. Matanya berkaca-kaca. Bu Jemila tak menjawab langsung, harus berpikir berulang-ulang untuk memutuskan. Mah, Randy mohon, cuma Dini yang Randy cintai. Randy gak mau yang lain. Randy memohon kembali. Bu Jemila memeluk putranya itu. Tak bisa mencegahnya lagi. Pergilah, bawa Dini pulang, mama juga merindukan dia. Ucap Bu Jemila mengizinkan Randy untuk pergi. Makasih Mah, Randy senang. Memeluk ibunya lebih erat. Tapi janji sama mama, kamu akan baik-baik saja. Kamu juga harus makan dulu ya. Kalau kamu gak makan, mama gak akan izinkan kamu pergi. Pinta Bu Jemila. Randy mengangguk. Senyumannya kembali mereka. Bu Jemila lebih baik dimarahi suaminya nanti, daripada membiarkan Randy seperti itu. Takkan ada ibu yang sanggup melihat anak mereka menderita. Bu Jemila menyuapi Randy yang sejak kemarin tak makan. Randy makan dengan lahap, tenaganya harus cukup untuk bertemu Dini. Setelah makan, Randy mengendap-endap keluar dari rumah sakit. Beruntungnya, saat itu Pak Yohan tak ada di sana, karena bertengkar dengan Randy tadi. Pak Yohan pergi. Randy menumpangi taksi untuk pulang ke rumahnya, untuk berganti pakaian dan menyiapkan perbekalan untuk pergi ke Bandung. Randy sudah bertekad untuk menyusul Dini. Apapun yang terjadi, Randy akan tetap mencarinya. Randy sudah tak peduli lagi jika papanya murka ataupun mungkin mengusirnya. Yang penting Randy bisa bertemu Dini lagi. Setelah mengganti pakaian dan bersiap, Randy menghubungi Habibi dan Riri untuk menemaninya pergi bersama. Habibi dan Riri setuju. Mereka akan ikut dengan Randy. Habibi dimintai tolong oleh Randy untuk membawa mobil keluarganya. Karena Randy tak mungkin memakai mobil papanya yang sekarang sedang murka padanya. Habibi mengiyakan dan akan langsung datang ke rumah Randy secepatnya. Tak berselang lama, Habibi datang menjemput dengan mobilnya, ditemani Riri. Randy tak menunggu waktu lama. Langsung masuk mobil Habibi. Randy pergi dengan temannya tanpa tahu di mana alamat rumah nenek Dini. Tapi Riri bilang Dini pernah menceritakan soal nama daerah tempat neneknya tinggal. Dengan berbekal nama daerah itu Randy nekat pergi saja. Masa bodoh soal nanti, yang terpenting bisa pergi tanpa dihalangi papanya. Randy muak jika harus menurut pada papanya tentang ini, karena ini adalah rumah tangganya. Papanya tak berhak ikut campur dengan masalah anaknya. Randy akan menyelesaikannya sendiri, tak perlu bantuan dari papanya. Jika memang nanti papanya tak menganggapnya sebagai anak lagi, Randy siap tinggal di kampung dengan Dini. Asal bersama Dini, Randy mau. Randy tak mau menjadi seorang lelaki yang lemah, yang harus tunduk pada orang tuanya dalam hal percintaan. Randy pikir dia berhak mencintai siapapun. Randy juga berharap, usahanya kali ini bisa mendapatkan hasil yang diinginkan.
tanpa ada halangan apapun, lancar segala-galanya. Din, dimanapun lo, gue gak akan lelah cari lo. Gue gak akan nyerah gitu aja. Demi cinta kita gue rela lakuin segalanya. Semoga lo sama baby kita baik-baik aja. Gumam Randy dalam hati. Tekad dan niat kuat pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Randy yakin